Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, kidabela, merdeka. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dharma Uratmangun SAP, asal LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nomor induk mahasiswa 25 81690603237. Asal sekolah SMP Negeri 3 Selaru. Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Modal pembelajaran Project Based Learning. Materi yang saya bawakan adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kelas 7 semester ganjil. Tahun pelajaran 2025-2026. Pada hari ini, Jumat tanggal 14 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut KTP saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Sekian. Baik, selamat pagi peserta didik. Selamat pagi Pak, Shalom. Apa kabar semua? Baik, luar biasa. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, karena campur tangan Tuhan, Tuhan telah hadirkan kita apapun apa berjumpa di lembaga SMP Negeri 3 Senaru dalam rangka kegiatan LPTK, Lembaga Pendidikan untuk Kegiatan Pendidikan Profesi Guru tahap 3 tahun 2025 yang kita laksanakan di tahun ini. Izinkanlah saya Dharma Uratmangun, Sarjana Administrasi Publik, untuk memaparkan materi tentang norma dan keadilan untuk peserta didik di saat ini. Untuk itu, mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini, sebagai manusia ciptaan Allah, mengawali semuanya, mari kita berdoa. Dan saya memberikan kesempatan kepada Dona Christine Betul untuk membawa kita dalam doa. Kesempatan saya berikan. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi ini, mari kita tutup mata dan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas penuntunan yang Kau berikan kepada kami dari malam hingga di pagi ini. Pagi kita mau belajar Bapak, hamba minta Bapak mari datang, bantu kami, temani kami agar kami dapat belajar dengan baik dan dapat mengerti apa yang diberikan dari Bapak Guru kepada kami dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Baik, terima kasih Dona Christine yang telah membawa doa kepada kita di saat ini. Apakah semua tetap semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Baik, untuk itu saya memberi kesempatan kepada Dona Hana Luluan untuk menyampaikan yel-yel kepada kita sehingga kita tetap semangat untuk ada dalam tahapan pembelajaran kita di hari ini. Kesempatan diberikan. Ya baik, teman-teman selamat berdiri. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Sekali lagi ya, lebih cepat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Teman-teman selamat berkembang. Baik, terima kasih Dona Hana Luluan yang telah menyampaikan yel buat kita semua dan partisipasi kita semua luar biasa. Bapak menyampaikan terima kasih supaya ke depan
kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Karena kalau tanpa semangat, semua pekerjaan kita itu tidak dilaksanakan dengan baik. Ya? Baik, untuk itu sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, mengawalinya saya akan mengecek hadiran peserta didik. Untuk itu, Bapak kami cek Devito Reslani. Hadir Pak. Baik, hadir Nona Deliana. Hadir Pak. Betul. Baik, hadir Nona Amel Matruti. Hadir Pak. Nyong Randy Manusian. Hadir Pak. Nyong Randy Loluan. Hadir Pak. Nona Reti Sambulu. Hadir Pak. Nona Rakuratan. Hadir Pak. Nona Wetulur. Hadir Pak. Nona Hana Loluan. Hadir Pak. Nona Mesin Loluan. Hadir Pak. Nona Christine Wetulur. Hadir Pak. Nona ini Loluan. Hadir Pak. Nona Iran Murid nama? Hadir Pak. Nyong Milik Rakuratan. Hadir Pak. Dan terakhir Nyong Abdi Sambung. Hadir Pak. Baik, terima kasih kehadiran peserta didik atas partisipasi saudara-saudara anak-anak untuk kita dalam pertemuan kita di pagi ini. Semoga proses kita di hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baik, kita lanjut. Sebagai tunas-tunas bangsa, anak-anak bangsa, kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan itu bagian untuk menunjukkan perhatian kita kepada pejuang-pejuang pendidikan, pejuang-pejuang bangsa kita. Untuk itu kita akan melakukan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Untuk itu saya mengundang Nona Reti Sambulu untuk hadir di depan untuk membawa
Baik. Anak-anak sekalian, kita akan ada dalam pertemuan ini. Pertemuan kita di hari ini adalah norma dan keadilan, ya, norma dan keadilan. Norma dan keadilan ini pasti anak-anak sudah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar di mana? Di SD sudah pernah dengar norma? Nona Amel, nona itu apa? Iya, ini bagian babor mengecek, ya, mengecek kesiapan Anda. Itu mengecek kesiapan Anda. Tapi Nona Amel ini ada sedikit galau, tapi itu biasa. Oke. Sebelum kita ada dalam materi, Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran kita di hari ini, ya. Mohon tenang. Ready? Capaian pembelajaran kita di pertemuan ini adalah peserta didik memiliki kemampuan menerapkan norma dan aturan, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami sejarah, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mempraktikkan kemerdekaan berpendapat sebagai warga negara dalam era keterbukaan informasi. Nah, itu adalah capaian pembelajaran kita di hari ini. Bisa paham? Bisa. Baik. Kemudian kita akan ada dalam tujuan pembelajaran. Sebelum Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini, Bapak akan mengetahui ambil sebelum tujuan Anda datang di sekolah ini. Tujuan Anda yang pertama itu apa? Cari ilmu. Ya, baik. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Ambi sebelum mengatakan tujuan Ambi datang di sekolah ini adalah mencari ilmu. Nona Christian kita dulu. Tujuan Anda ada di lembaga ini, tujuan Anda apa? Baik, tepuk tangan dulu. Ya, Nona Hana nomor 2, tujuan Anda di tempat ini, tujuannya apa? Baik, tujuannya datang di sekolah untuk belajar, mendapat ilmu, menuntut ilmu. Lolita, tujuan Anda ini datang di sekolah itu tujuan apa? Silakan. Untuk mengembangkan minat dan bakat. Kalau Lady sendiri gimana? Untuk belajar. Oke, mari kita memberikan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian norma dan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat serta mengidentifikasi jenis-jenis norma dan contohnya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Oke? Aman semua? Aman. Santai, relax. Tidak tinggal. Baik. Kita lanjut. Kemudian topik pembelajaran norma dalam kehidupan bermasyarakat itu, model pembelajaran kita di hari ini adalah project based learning. Ya. Project
Kemudian pendekatan untuk pertemuan kita ini adalah deep learning, meaningful, joyful learning. Kemudian metode pembelajaran kita ini adalah diskusi, tanya jawab, ceramah, interaktif, presentasi penugasan, drawing. Ya. Jadi metode kita pembelajaran kali ini nanti kita akan diskusi bersama, kita sharing bersama, kita akan presentasi bersama. Bisa kan? Bisa, Dan Pak. ketika kita akan bagi kelompok masing-masing, di situ nanti kita akan ada dalam sebuah studi kasus, pertanyaan-pertanyaan yang akan ada di LKPD, lembaga kerja peserta didik itu, dan nanti masing-masing kelompok akan tampil di depan untuk mempresentasikan. Bisa paham? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Sebelum kita ada dalam pembagian kelompok, lebih bikin kita lebih semangat lagi, ya, lebih santai lagi, lebih rileks. Bapak orang berikan kesempatan, iya tadi memberi kesempatan juga buat Dona Lolins, rumahnya ada gangguan teknis sedikit. Bapak orang yang udah semua berdiri. Tapi kamu sudah tahu, peserta semua sudah tahu bahwa hari ini kita belajar apa? PKN. Oke, baik. Mari kita tepuk PKN ya. Oke, kita mulai. Tepuk PKN. Garuda di dadaku, Pancasila di hatiku. PKN, yes, luar biasa. Oke, silakan masing-masing duduk di tempat duduk. Oke, kesempatan ini kita ada dalam pembagian kelompok. Ya, silakan milih di depan sini atau kursi di depan sini yang lain menyesuaikan tempat kecil ruang sedikit supaya dalam berdiskusi menyampaikan ini gagasan sama tim itu bersama kelompok. Silakan. Oke, Anda semua sudah ada di masing-masing kelompok, maka Bapak akan membagi LKPD kepada masing-masing kelompok untuk sebentar Anda baca ya. Ini lembaga kerja LKPD ya. Baik, lembaga LKPD Bapak sudah bagi buat Anda semua. Sambil ada dalam kelompok masing-masing, Bapak akan membuka video pembelajaran kita ya. Ya, Pak. Oke, sebentar.
masyarakat. Teman-teman menyadari Iya, mohon perhatian. tiap Peserta didik sambil di dalam duduk di aktivitas masyarakat masing-masing pastinya kelompok banyak Anda aturan-aturannya ya. silakan ada Misalnya tambahan kita di tidak boleh melakukan menggunakan memantau video pembelajaran kemudian kita. tidak boleh berbicara Di saat ini ya. atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat terbuat secara tertulis atau tidak tertulis ya teman-teman. Norma tertulis misalnya aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri ataupun membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya yang dinas dan sopan santun. Norma-norma yang ada di masyarakat pastinya memiliki fungsinya ya. Di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua digunakan sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tatanan masyarakat agar masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat yang berniat jahat tidak melakukannya ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memiliki agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri teman-teman, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Contoh perilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur pada siapapun ya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali ya teman-teman. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan saat bertemu lawan bicara, memberi salam jika bertemu orang lain, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian sopan saat keluar rumah. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat berupa pengucilan oleh masyarakat sendiri ya teman-teman. Kemudian tidak disenangi bahkan dicemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam Baik. Dari video pembelajaran ini Bapak yakin bahwa Anda semua sudah pasti tahu. Ya? Karena di SD Anda sudah belajar, Anda di SMP Anda juga sudah belajar, Bapak sudah kasih. Maka nanti pembelajaran selesai kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sudah bagi di masing-masing kelompok LKPD-nya itu, Anda akan menjawab ya, dan akan nanti sebentar Anda presentasikan. Ya sayang ya. Jadi cara ini studi kasusnya.
sambil Anda menyelesaikan studi kasus pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan penjelasan terkait dengan pengertian norma ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan manusia, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku. Dan itu adalah pengertian dari norma. Aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan manusia, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku. Kemudian di dalam norma itu ada 4 macam norma, ya, ada 4 macam norma. 4 macam norma. Yang pertama itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Ya, kelompok PPKI ya. Jadi Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan itu menurut Anda. Itu tanpa paksa, itu bagian untuk Anda bisa berkreasi, berinovasi untuk menyampaikan sebuah pikiran, gagasan, ide. Dan sebentar Anda akan bisa mampu untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok Anda. Kemudian Anda akan bertanya apa itu norma agama, apa itu norma kesusilaan, dan apa itu norma kesopanan dan norma hukum. Norma agama, ya, sambil Anda kerja, Pak Borat akan sampaikan kepada Anda. Norma agama adalah peraturan hidup yang mengatur kehidupan manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan, ya. Iya, Pak. Sumbernya adalah kitab suci, ya. Kemudian sifatnya adalah universal, ya, universal. Kemudian sanksinya adalah dosa. Itu adalah norma agama. Sedangkan norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sumber yang hati nurani manusia, sifatnya universal, kurang tegas. Kerja tadi pasang kuping ya. Masih bentar Anda bisa menyelesaikan studi kasus pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang saya sudah sebutkan itu ya. Jadi norma kesusilaan itu punya sanksinya adalah penyesalan, ya, penyesalan. Coba fokus. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang mengatur bagaimana seorang individu harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan standar yang dianggap sopan sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Sumbernya kebiasaan dan budaya masyarakat. Kurang tegas dan tidak memaksa, sanksi pengucilan dan tidak senang atau dicemoohkan.
Norma hukum adalah peraturan hidup mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara. Sumbernya adalah peraturan perundang-undangan. Lihat di situ supaya Anda bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, dia. Jadi harus paham arti dan makna, sifat, sanksi dari setiap norma-norma yang ada. Kemudian norma hukum ini punya sanksi adalah denda dan penjara. Gitu ya. Dan ya. Gitu. Silakan Anda berkolaborasi menyampaikan pikiran sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Itu bebas ya. Bebas untuk menyampaikan pikiran, jadi silakan kerjasama ya, kerjasama. Bagaimana sudah? Lihat kerjasama ya, kerjasama. Bagi pikiran. Loli, silakan tuangkan pikiranmu supaya sebentar itu bisa presentasi dengan baik. Baik. Kemudian selesai ini Bapak letakkan total video 1 untuk akan ada dalam pertanyaan-pertanyaan lisan. Bapak akan sampaikan pertanyaan, Anda langsung menjawab. Ya?
kelompok BPUPKI
ketuanya, sekretarisnya, moderatornya, dan semua anggota. Silakan Anda atur sebaik-baiknya. Kelompok Pancasila dan kelompok itu saja ya. Silakan, moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 3 kami akan membacakan kami itu perkenalkan nama saya Dedi Arosep sebagai moderator dan juga anak saya. Perkenalkan nama saya Rahman, saya sebagai ketua kelompok dan dipersilakan saya. Perkenalkan nama saya sebagai sekretaris dan silakan saya. Begitu, saya persilakan ketua kami untuk membaca keterangan sumber. Inilah hasil diskusi kami. Ada pertanyaan, norma dalam teks, norma apa yang dilanggar? Kita dapat mengetahui bahwa kita dapat melihat kasus itu, yaitu adanya siswa yang mencontek hasil kerja dari siswi lain dan adanya siswi yang membuang sampah sembarangan. Jadi kita ketahui bahwa siswa-siswi itu melanggar dua norma, yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan. Pada soal kedua, mengapa norma itu penting? Jawaban, karena norma menciptakan keadilan, menjadi penuntun dan pedoman dalam masyarakat, menciptakan ketertiban dan keamanan dalam hidup, memberi sanksi bagi pelanggar. Soal nomor 3, apa sanksi yang mungkin diterima pelanggarannya? Jawaban, akan menerima sanksi yang berat dan membuat orang yang melanggar jerah. Dan di sebelah kanan saya akan sebagai sekretaris akan membacakan soal nomor 2. Soal yang pertama, apa itu norma? Norma adalah aturan-aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan manusia sebagai panduan, tataan, dan pengadilan tingkah laku. 2. Untuk apa ada norma dalam kehidupan kita? Norma dibentuk bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia sehingga ketertiban dan kedamaian. Apa fungsi norma? Fungsi norma adalah menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan, menjadi penuntun dan pedoman dalam masyarakat, memberikan sanksi bagi pelanggar, menjadi pengendali perilaku masyarakat, menciptakan keadilan. 4. Sebutkan macam-macam norma. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. Soal kelima, pengertian tingkat norma. Norma agama adalah peraturan hidup yang mengatur kehidupan manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan, sumber kita sifat universal dan mutlak sanksi dosa. adalah peraturan hidup mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara.
tetap tidak keberatan ikut sekolah. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3. Mematuhi perintah guru. 4. Memberi salam dan bersalaman. 5. Melaksanakan titik kelas. 6. Mengerjakan ulangan dengan jujur. 9. Perilaku yang harus dilakukan di lingkungan masyarakat, yaitu 1. Mengucapkan permisi jika bertemu orang lain. 2. Saling menghargai dan tolong-menolong. 3. Ramah dalam berbicara. 4. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. 5. Mematuhi peraturan bersama. Terima kasih Ustaz Moderator. Sekian dan hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Silakan. Ada dulu. Mari kita memberikan aplaus kepada kelompok BPUPKI. Ya, silakan. Apakah kursi disampaikan? Oke. Tidak ada tanya jawab. Langsung saya memberikan kesempatan kepada kelompok Pancasila untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok Anda. Suara yang lantang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok Pancasila. Sebelum kami membaca presentasi kami, untuk itu kami akan memperkenalkan nama masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tanah Sambono sebagai moderator. Sebelah kanan saya Priscilla Turun sebagai ketua kelompok, sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Pina Lola sebagai anggota, dan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, saya saya berikan kesempatan untuk kedua kita kelompok untuk membaca presentasi kami. Ya baik, terima kasih. Di sini studi yang kami ambil adalah nomor 1, mencontek hasil kerja dari siswa lain. Pertanyaannya, norma apa yang dilanggar? Jawabannya adalah nomor 1. Norma yang dilanggar adalah norma kesusilaan. Pertanyaan nomor kedua, mengapa norma itu penting? Jawabannya, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini sangat penting agar di saat ada manusia yang hendak melakukan suatu perbuatan yang melenceng dari peraturan norma-norma, maka norma kesusilaan dapat menyadarkannya dari niat tak baik yang hendak dilakukannya, agar di kemudian hari nanti ia tak menyesal. Pertanyaan nomor 3, apa sanksi yang mungkin diterima pelanggarannya? Jawabannya adalah sanksi yang sangat mungkin ia terima saat melanggar norma kesusilaan, contohnya penyesalan, rasa malu, gelisah. Itu adalah contoh sanksi psikis. Sedangkan contoh sanksi sosial adalah celaan, makian, dan dijauhi oleh masyarakat. Untuk LKPD lembar kedua, pertanyaan nomor 1, apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan manusia, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Pertanyaan nomor 2, untuk apa norma ada dalam kehidupan kita? Norma dibentuk bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia sehingga terwujud ketertiban dan kedamaian. Pertanyaan nomor 3, apa fungsi norma? Fungsi norma adalah menciptakan ketertiban dan keamanan, menjadi penuntun dan pedoman dalam masyarakat, memberi sanksi bagi pelanggar, menjadi pengendali perilaku masyarakat.
manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Sumbernya kitab suci. Sifatnya universal dan mutlak, sedangkan sanksinya adalah dosa. Norma hukum adalah peraturan hidup mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Sumbernya adalah peraturan perundang-undangan. Sifatnya lokal, tegas dan memaksa. Sanksinya adalah denda dan penjara. Nomor 3, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sumbernya adalah hati nurani manusia. Sifatnya universal, kurang tegas dan tidak memaksa. Sanksinya adalah penyesalan. Norma 4 adalah norma kesopanan. Adalah peraturan hidup yang mengatur bagaimana seorang individu harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan standar yang dianggap sopan dan sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Sumbernya adalah kebiasaan dan budaya masyarakat. Sifatnya lokal, kurang tegas dan tidak memaksa. Sanksinya adalah kebencian, tidak disenangi atau dicemoohkan. Soal nomor 6 adalah bentuk-bentuk norma adalah norma tertulis seperti tidak melanggar lalu lintas, mencuri, membolos sekolah. Sedangkan norma tidak tertulis seperti tata cara makan dan sopan santun. Soal nomor 7 adalah perilaku yang harus kita lakukan di lingkungan keluarga yaitu 1. Menghormati kedua orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama di rumah, membantu pekerjaan di rumah, taat dengan peraturan di rumah, serta melakukan kegiatan tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Soal nomor 4 adalah perilaku yang harus dilakukan di sekolah yaitu 1. Mematuhi tata tertib sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mematuhi perintah guru, memberi salam dan bersalaman, melaksanakan pikir kelas, serta mengerjakan ulangan dengan jujur tanpa mencontek. Soal nomor 9, perilaku yang harus dilakukan di lingkungan masyarakat yaitu mengucapkan permisi jika bertemu orang lain, saling menghargai dan tolong menolong, ramah dalam berbicara, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, serta mematuhi peraturan bersama. Soal nomor 10 adalah perilaku seperti apa yang sesuai dengan penggunaan media sosial. Jawabannya adalah menggunakan media sosial dengan baik dan benar tanpa melakukan cyberbullying untuk menjatuhkan mental orang lain. Terima kasih. Sekian adalah hasil presentasi kami. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kelompok. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Dari tukang sampai sudah selesai, saya kembalikan teman-teman masing-masing. Baik, terima kasih. Kelompok Pancasila kita memberikan aplaus yang baik semuanya kepada kelompok Pancasila. Oke, kelompok BPUPKI bukan dulu. Baik, kita memberikan kesempatan kepada kelompok PPKI untuk mempresentasikan hasil umur mereka. Sedangkan kelompok Pancasila dan kelompok BPUPKI, Bapak mengharapkan Anda tolong tenang untuk kita ikut hasil presentasi dari kelompok BPKI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok BPKI untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Seperti
keamanan dalam kehidupan, menjadi penentuan dan pedoman dalam masyarakat, memberikan sanksi bagi pelanggar, menjadi pengendali perilaku masyarakat, menciptakan keadilan. Soalnya nomor keempat, sebutkan macam-macam norma. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas izin yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ustaz, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Ustaz, silakan. Mari kita berjalan sekali lagi. Maka kelompok PPKI dan Pancasila yang telah mempresentasikan studi kasus dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat prinsip untuk kita gali bersama memecahkan sebuah persoalan. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lewat studi kasus, lewat pertanyaan-pertanyaan Anda, ke depan kita bisa merubah hal yang tidak baik itu menjadi yang baik, ya. Karena dalam perjalanan kehidupan manusia itu pasti kita tetap mengalami sebuah masalah, sebuah persoalan. Tapi caranya bagaimana untuk bisa mencari jalan keluar, ya? Jadi kelompok PPKI tadi ada bingung. Kira-kira pertanyaan ini koneknya dengan norma apa? Penjelasannya bagaimana? Itu bagian untuk membentuk, bisa mengubah cara pikir mindset Anda untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Bapak menyampaikan apresiasi yang sangat dalam kepada Anda semua, ya. Ya, Pak. Untuk itu, sebelum mengakhiri pertemuan kita, Bapak orang akan memutar video singkat, ya. Video singkat untuk dapat menyimpulkan pertemuan kita di hari ini. Bagian juga video atau film inspirasi juga buat kita, sehingga ke depan kita harus hati-hati untuk berbicara, berhati-hati untuk bertindak dalam atau punya proses-proses kehidupan ke depan, ya. Jadi izinkan Bapak putar satu video inspirasi tentang norma, ya. Ya, Pak. Untuk Anda semua dan dalam lalu lintas, ya. Sudah Anda harus hati-hati ketika bawa motor. Bu, Ibu sama Bapak mau pergi ya. Kamu jangan kemana-mana, di rumah. Iya, Bu. Aman aja, Bu. Ini susah dari mana? Oke. Ada polisi lagi. Ini dulu. Sini. Pakai helmmu. Di rumah, Pak. Kenapa gak pakai helm? Dekat aja Bu spotnya, Pak. Walaupun memakai jauh maupun dekat, tetap harus memakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, Pak. Terus pakai suratmu. Belum punya, Pak.
Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Untuk para pengendara motor diwajibkan untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke? Oke, baik. Dari video pembelajaran yang tadi, video persoalan yang tadi, itu pelanggaran, salah satu pelanggaran norma. Dari video tadi itu ada masalah apa ya tadi? Ada pelanggaran apa? Pelanggaran lalu lintas ya? Yang bawa motor dia pakai rem. Dia ada surat-surat rem. Kemudian dia usianya apa? Oke, jadi ini juga sebuah catatan, ya, ini catatan. Catatan buat kita semua. Ketika kita mau mengendarai motor yang roda 2 bahkan roda 4, wajib harus kita mematuhi peraturannya. Usianya harus 17 tahun di atas. Kemudian kalau pakai motor harus pakai helm, ya. Kemudian ketika mau jalan perempatan begitu, Anda posisi di bagian barat, kemudian ada yang bagian utara dia mau lewat. Mestinya Anda yang di bagian barat stop dulu. Yang utara dia lagi pilih dulu, baru Anda bisa lewat. Itu berarti Anda taat aturan lalu lintas. Ini kebiasaan terjadi kecelakaan untuk pelajar-pelajar itu banyak begitu karena kurang paham tentang aturan lalu lintas. Maka begitu. Ya kan dia? Baik. Dari video singkat ini Bapak orang akan menyimpulkan, ya, Bapak akan menyimpulkan seluruh pertemuan kita dengan akan mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan rileks, refleksi buat peserta didik, ya. Pertanyaan-pertanyaan singkat. Dari pertemuan ini mungkin Anda yang mungkin rasa bosan atau Anda merasa kurang enak, mungkin suasananya terlalu tegang, ruangannya kurang begitu buat Anda nyaman, Bapak Orat akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan singkat buat Anda. Ya, Bapak Orat akan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat buat Anda, rileks untuk Anda, supaya Anda lebih santai. Ya? Tapi sebelumnya Bapak Orat undang Kakak Christine untuk mungkin memberikan satu yel-yel yang memberikan semangat lagi buat kita sehingga kita jangan rasa bosan, ya. Kamu santai, smile, cantik, ganteng supaya materinya berbeda. Ya Allah. Kira-kira silakan berinovasi berpikir, gagasan itu dia coba bertindak. Baru kita ada dalam pertanyaan singkat, ya. Begitu ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk fokus. Oke, baik. Terima kasih. Oke, harus kita jujur, ya. Harus kita jujur untuk menyampaikan kekurangan kelemahan kita. Karena di situ bentuk kita supaya kedepannya itu bisa lebih baik.
lebih mantap lagi ya. Oke, dari kesempatan ini Bapak berikan kesempatan kepada Nona Anda Luluan. Nona Anda, silakan Anda maju untuk menyampaikan satu ide untuk membuat kita lebih santai, lebih rileks ya. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, silakan Nona Anda Luluan. Ya, teman-teman dipersilakan berdiri. Silakan. Semangat, semangat, semangat. Ya, teman-teman yang ini akan menetes apakah teman-teman masih fokus atau tidak. Tangannya diangkat ke atas. Diguling-guling-guling, diguling-guling, terus diguling. Pegang telinga. Semuanya masih fokus ya. Diguling-guling-guling, terus diguling. Diputar-putar, terus putar-putar. Pegang kaki. Ya, masih menunjukkan semuanya masih fokus ya. Sekali lagi lebih semangat ya, lebih cepat. Diguling-guling, guling, diputar-putar, diputar-putar. Pegang mata. Serius, serius. Ya, semua masih fokus ya. Sekali lagi. Kalau yang salah dapat hukuman maju ke depannya. Diguling-guling-guling, diguling-guling-guling. Diputar kuat ya, lebih cepat. Diguling-guling-guling, diputar, pegang mata. Ada dua orang yang tidak fokus, Isin dan Ampi. Ayo maju ke depan, silakan. Silakan, silakan ya buat kesalahan, silakan maju. Ditambah satu lagi ya. Semuanya lebih semangat lagi ya. Tangannya diangkat ke atas. 1, 2, 3, diputar, putar, putar. Diguling-guling-guling. Lebih cepat lagi ya. Diguling-guling-guling, diputar, putar. Pegang telinga. Ya, ada satu orang yang tidak fokus ya. Ayo maju ke depan. Maka ini harus fokus. Ya, teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita sepakat dulu ya, hukuman apa yang akan kita berikan kepada teman-teman yang membuat menjadi tertawa. Ya, menurut teman-teman satu orang palu, mereka bertiga berdua bernyanyi. Palu pakai kepala dengan semangat. Coba, serius, Ini serius, serius. yang apa? Dong. Iya, nggak ada punya sila. 1, 2, 3 palu ya, pakai kepala guys. 1, 2, 3. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, saya kembalikan teman-teman yang mendapat hukuman ke depan dulu masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bapak sampaikan kepada Nona Hana yang telah memimpin kegiatan refleks buat kita sehingga kita tetap fokus ya, supaya kita jangan tinggal. Kalau kita tinggal maka nanti apa yang kita kerjakan nanti tidak akan sukses. Oke. Kemudian Bapak Rat akan memberikan satu pertanyaan singkat untuk perwakilan satu-satu orang dari kelompok BPUPKI, kelompok Pancasila, dan kelompok PPKI.
sampai saat ini ada pertanyaan yang singkat. Satu hal yang paling Anda pahami hari ini tentang norma adalah apa? Coba Nona Kristi. Satu hal yang penting ketika Anda pelajari norma, materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Satu hal yang penting Anda saat ini rasakan itu semua. Terima kasih sudah menyampaikan Bapak Guru. Satu hal yang saya pahami hari ini adalah norma adalah peraturan yang mengatur kita untuk menaati aturan dan tidak melanggar aturan-aturan tersebut demi menjaga keamanan negara. Baik, luar biasa. Oke, kemudian yang kedua disampaikan kepada Nona Loli, Nona Heti Loluhan. Satu norma yang akan Anda patuhi dengan kesadaran penuh mulai besok dan seterusnya. Satu norma ya yang Anda patuhi, yang Anda akan laksanakan ke depannya norma apa? Silakan. Ya, saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Itu norma apa ya? Kira-kira penjelasan. Norma kesopanan. Oke, baik. Mari kita memberikan aplaus. Pertanyaan yang sama juga yang tadi Bapak sudah lemparkan kepada Nona Christine itu. Satu hal yang paling Anda pahami hari ini tentang norma itu satu hal yang Anda pahami. Kita dari awal pertemuan sampai saat ini yang Anda pahami itu apa? Silakan. Norma adalah aturan yang harus dipatuhi banyak orang dan yang harus menjadi pedoman dan menjadi penuntun bagi masyarakat dalam kehidupan kita. Baik, luar biasa. Mari kita memberikan aplaus kepada kelompok PPUPKI, kelompok PPKI dan kelompok Pancasila. Baik ya? Oke. Dengan kesimpulan, terima kasih atau sebagai manusia, sebagai orang terpelajar itu harus taat aturan ya. Oke. Demikian. Terima kasih atas kerjasama yang baik, dukungan. Semoga materi yang kita belajar bersama dapat bermanfaat untuk kita ke depan. Semoga Yang pemilik kuasa selalu menyertai dan memberkati kita semua. Selamat siang dan shalom.